we in Sabah and Sarawak, we want to hear that the country where we live in now is a peaceful place for all Malaysians. Malaysia doesn't belong to one race and one religion. It belongs to all of us. We live here, we Sarawakian believe that Malaysia is a multi-racial, multicultural, and multi-religion Malaysia. So that's the reason why we still want to be part of Malaysia. Otherwise, if there are so many problems here in Malaya, we Sarawak call you guys here Malaya. Okay? So, because of so many issues, I think this is part of the reason why we Sarawakian are not keen to be part of Malaysia anymore. Thank you very much. Okay. Okay. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan ya satu orasi yang sangat luar biasa sekali soal ketidaksepakat atau ketidaksetujuan orang-orang Sabah Malaysia dan juga orang-orang Sarawak Malaysia. Di mana teman-teman sekalian mereka tidak mau ketika mereka ya dihimpit atau dikengkang berdasarkan dengan agama. Mereka butuh kebebasan ya, dan apalagi hal yang mereka singgung ini adalah agama Islam. Jadi karena Malaysia itu bukan negara Islam teman-teman sekalian ya, ini yang mereka mau tekankan begitu ya. Jadi kalau memang harus dipaksakan hal ini, maka tentu menurut orasi mereka ini ya mereka tidak suka ya, dan bisa jadi mereka akan melepaskan diri dari negara Malaysia. Nah oleh karena teman-teman sekalian seperti apa ya, video ini sangat ramai sekali ya di media sosial. Oleh karenanya mari kita simak videonya yang ada berikut ini. Sabah and Sarawak is not an Islamic state. No Islamic state. Yes, non-Islamic state, yeah. So, that's part of the reason why Sabah and Sarawak is willing to sign the Malaysian Agreement in 1963. Have you heard of Malaysian Agreement? Yeah! So, that's part of the reason why Brunei and Singapore. Brunei refused. Singapore left because they knew this is going to be a problem. So, we in Sarawak, before we sign the agreement, first thing we ask for is the religion. We want freedom of religion in Sarawak. That's why we can live in Sarawak in harmony and very happy in Sarawak. So you must always remember, we Sarawak and Sabah, we are in the island of Borneo. Tak banyak orang tahu. Where is Sabah? Where is Sarawak? They thought that we still live on top of the tree. No. We are a very rich country. So, you must always remember, in Borneo, 90% of the people in the island are the Dayak. Okay? And 53% of the population of Sarawak are Dayak. The mix of Daya and blah blah blah. So we make more, okay? Now, there are a lot of races in Sarawak. I give you very good example. The Bangsa Melanau, okay? Most of them are Christian, some are Muslim, but they refuse to be called Malay. They still want to maintain them that they are Melanau. They are not Malay, even though they are a Muslim. Same goes to Sabah, some Murut. You see, there are so many Muruts who are Muslim, but they are Murut. They doesn't want to be called Malay. So that's why I said, we in Sabah and Sarawak, we want to hear that the country where we live in now is a peaceful place for all Malaysians.
Malaysia doesn't belong to one race and one religion. It belongs to all of us. We live here, we believe, we Sarawakian believe that Malaysia is a multi-racial, multicultural, and multi-religion Malaysia. So that's the reason why we still want to be part of Malaysia. Otherwise, if there are so many problems here in Malaya, we Sarawak call you guys here Malaya. Okay? So, because of so many issues, I think this is part of the reason why we Sarawakian are not keen to be part of Malaysia anymore. Thank you very much. Okay. Sekarang ini kita mesti jangan lihat dari segi agama dan bangsa. Sesiapa yang buat salah, dia mesti ditangkap dan dihadapkan di mahkamah. Tak kira ke dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke. Kalau dia buat seditious remarks, kita ada penuh undang-undang di dalam penal code. Tetapi kenapa segala beribu polis report yang telah dibuat oleh Shashi dan ramai lagi, sebab ini ustaz-ustaz yang kononnya ustaz banyak melemparkan tomahan dan cemohan terhadap agama Hindu. Itu sebab dia banyak Hindu yang buat report. Cuba kalau Melayu yang buat report terhadap Islam, cepat mereka bergerak. 2 hari kena tangkap, terus kena tuduh, terus masuk penjara. Kenapa tidak sama dijadikan kepada ustaz-ustaz ini? Okey, inilah yang melalui setiap pemikiran orang yang waras. Tak kira Melayu, Cina atau India. So kita mahu satu tindakan yang adil daripada pejabat peguam negara Malaysia. Dan kita mahu kita punya orang politik bersuara tentang ini. Mengapa mereka tidak langsung membuat apa-apa percakapan? Okey, so sementara itu, okey guys, sekarang ini kita telah cuba membuat apa yang kita boleh buat. Saya harap semua kita bersabar dan lihat apa tindakan AGC dan juga tindakan orang-orang politik kita. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dan kalian sudah mendengarkan apa yang menjadi orasi mereka. Tentu teman-teman sekalian, hal inilah yang tentu tidak kita inginkan terjadi di Republik Indonesia juga ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena beberapa waktu yang lalu juga ada orang-orang tertentu yang mau mendirikan khilafah di Indonesia. Artinya mereka mau menegakkan syariat Islam gitu ya. Ya, jadi ya kurang lebih satu tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara Islam, teman-teman sekalian. Dan tentu saja hal itu tidak gampang untuk dilakukan karena itu akan berbenturan di ideologi negara kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, seperti di Malaysia saat ini, ya baik Sabah, Sarawak tadi juga, yang tentu saja dikatakan bahwa kami di sini adalah orang-orang mayoritas ya, orang-orang Dayak begitu ya di tanah Borneo. Maka teman-teman sekalian, tentu saja mereka mempertahankan ada istiadat mereka mempertahankan tentang tradisi-tradisi dan budaya mereka. Nah, teman-teman sekalian, ketika satu negara sudah diatur dengan aturannya, syariatnya itu harus berdasarkan satu agama tertentu, maka itu sangat mengancam tentang budaya dan juga adat istiadat mereka. Nah, ini kemungkinan besar yang tidak diterima oleh orang-orang atau masyarakat Sabah dan juga Sarawak. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang ini
di negara tetangga kita, teman-teman sekalian, bukan negara di Indonesia. Ya, itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus kuat untuk berdoa, bersatu hati agar kita ya tidak dipecah belah ya di Indonesia ini oleh orang-orang yang mengatasnamakan beragama. Karena sesungguhnya mereka itu tidak beragama. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak gama, kacau. Agama artinya tidak kacau. Tetapi kalau kita melihat justru sebaliknya yang terjadi. Pikirkanlah itu. Ya, teman-teman yang memikirkan hal itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini realita yang terjadi. Oleh karenanya negara Indonesia kita itu sudah pas. Oleh karenanya kita jaga bersama. Ya, jangan sampai ada oknum-oknum yang premanisme, radikalisme, terorisme berkuasa di Republik Indonesia ini. Kita lawan bersama-sama dengan pemerintah yang ada. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita mengambil sisi positifnya, sisi negatifnya kita buang jauh-jauh. Puji Tuhan, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.